Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau kasih satu pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu.
Saat kami menyembah-Mu, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Bahkan kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan. Meskipun saat ini kami beribadah masih secara online, tapi kami merasakan kuasa-Mu yang begitu dahsyat, Tuhan, mengalir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami percaya hanya kuasa Roh-Mu yang berada di tengah-tengah kami. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memulai acara ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Mari saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Saya undang jemaat untuk ikut berdiri, kita mengangkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Nikmat bagi nama Tuhan. Saya persilahkan jemaat untuk duduk. Saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Tuhan, kami rindu Tuhan akan Engkau. Kami
merindu saat-saat berhadapan denganmu Tuhan, merasakan hadirat-Mu, menikmati waktu indah bersama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, diam dalam hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada siang hari ini Tuhan, buat semua kebaikan kemurahan-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Bahkan kami sudah diberkati melalui ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, bersorak ya Tuhan. Terimalah segala pujian hormat kami ini untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membuka hati kami, pikiran kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Sebab itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami di tengah dunia yang semakin hari semakin tidak baik ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami semua, menguatkan kami semua ya Tuhan. Dan tutup bungkus selimuti hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, dengan hikmat daripada-Mu, sehingga apa yang keluar merupakan isi hati-Mu saja ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan diberkati melalui firman-Mu, dan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Shalom. Apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun memang harus kita akui bahwa di hari-hari belakangan ini keadaan dunia, keadaan bangsa dan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa apapun boleh terjadi. Tapi percayalah, Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Dia Tuhan yang maha baik. Mungkin banyak saudara berpikir, di mana kebaikan Tuhan? Ada yang sedang mengalami mungkin hari-hari ini, ada yang sedang terbaring sakit. Ada yang terkena dari dampak pandemi ini. Ada yang usahanya harus tutup. Ada yang pekerjaannya terganggu. Ada yang tidak bisa berdagang. Ada yang tidak bisa berjualan. Ada yang banyak terhambat aktivitasnya. Di mana kebaikan Tuhan? Tapi sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa seringkali Tuhan mengizinkan kita menghadapi keadaan-keadaan demikian. Seringkali memang Tuhan sepertinya membiarkan kita untuk mengalami keadaan-keadaan yang menurut kita tidak baik. Supaya disitulah kita benar-benar melihat kebaikan Tuhan. Disitulah kita boleh mengalami akan kebaikan Tuhan itu sendiri. Jadi bukan dari kata orang saja, bukan dengar dari seorang mulut hamba Tuhan saja, bukan dengar dari kesaksian-kesaksian saja, tapi kita sendiri pun boleh mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah bertahan, tetaplah semangat di dalam Tuhan, apapun yang saudara sedang alami pada hari-hari ini. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus itu baik. Saudara dan saya pasti akan mengalami kebaikan Tuhan itu. Amin. Puji Tuhan, siang hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang berjudul Tetap Tinggal dalam Hadirat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Mazmur 92, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 92, ayat yang ke-13 sampai 15 saya akan bacakan untuk saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kalau kita perhatikan dari 3 ayat yang kita baca, yaitu ayat 13, 14, dan 15, maka yang menjadi pokok pikiran dari 3 ayat ini adalah ada di ayat yang ke-14. Ayat 13 dan ayat 15-nya itu merupakan pengembangan atau dampak dari pokok pikiran yang ada di ayat 14. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu apa isi pokok pikiran dalam ayat 14 ini. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ada kata perkataan mereka. Siapa itu mereka? Jika kita mengacu pada ayat 13-nya, dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi mereka itu adalah orang-orang benar.
Apa itu orang benar? Apakah orang yang tidak pernah berbuat dosa? Bisa suci, kudus sepanjang hidupnya? Tidak ada kesalahan sedikit pun? Tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan firman Tuhan sendiri pun menyatakan hal itu. Bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi apakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Artinya bukan kebenaran dirinya, tapi karena Tuhan membenarkan dirinya. Kenapa Tuhan bisa membenarkan orang yang sebetulnya tidak benar? Karena orang itu menyerahkan seluruh kehidupannya. Bukan pada kehendak dirinya sendiri lagi, bukan pada kehendak dagingnya, tapi hanya kepada kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi orang benar adalah orang yang tahu akan kebenaran, dan kemudian dia sadar bahwa dengan kemampuannya dia tidak akan pernah mencapai kebenaran tersebut, maka dia menyerahkan kehidupannya agar dipimpin dan agar kekuatan Tuhan sendiri yang akan membuat dirinya dibenarkan di hadapan Tuhan. Ingat, dalam Mazmur seringkali dibahas tentang dua jenis orang, yaitu orang fasik dan orang benar. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, bukannya tidak tahu, mereka tahu kebenaran, tapi mereka mengeraskan hatinya untuk tidak percaya, untuk tidak menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi Mazmur 92 ayat 14 ini mengatakan bahwa mereka, yaitu saudara dan saya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Maka dikatakan pada kalimat selanjutnya, yaitu mereka yang ditanam di bait Tuhan. Apa arti ditanam di bait Tuhan? Mereka yang tetap tinggal di dalam bait Tuhan. Bait Tuhan itu rumah Tuhan, bukan rumah secara fisik, tapi di sini berbicara tentang hadirat Tuhan. Mereka yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, artinya sebuah kehidupan yang melekat, yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sumber dari segala sumber dalam kehidupannya. Itulah mereka, orang-orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Seperti sebuah tanaman yang ditanam dalam sebuah pot. Pohon tersebut dipastikan akan tetap tumbuh selama dia menempel, melekat pada pot tersebut dan tanah yang ada dalam pot tersebut, dan mengambil sumber-sumber mineral yang ada dalam tanah di dalam pot tersebut. Tapi kalau kita coba cabut, lalu kita pindahkan ke pot lain, lalu nggak berapa lama kita cabut, kita pindahkan lagi ke tempat lain, maka pohon itu akan mengalami kematian. Dia tidak dapat tetap hidup karena dia tidak tetap tinggal di dalam pot tersebut. Kehidupan kita akan mati kalau kita tidak tetap melekat kepada Tuhan. Itulah gambaran daripada orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Apakah saudara ketika beribadah secara online ini, saudara merasakan hadirat Tuhan? Ketika saudara tadi memuji menyembah Tuhan, apakah saudara merasakan hadirat Tuhan? Jika saudara merasakan hadirat Tuhan, maka saudara harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Bukan dalam artian tetap beribadah 24 jam non-stop. Arti di sini adalah tetap beribadah, tetap rajin beribadah, mengutamakan ibadah. Jangan minggu ini ibadah, minggu depan enggak. Minggu depan ibadah, minggu depannya lagi enggak. Atau hanya 1 bulan 1 kali saat perjamuan kudus. Tapi orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, dia akan mengutamakan ibadah. Jadi kalau saudara sudah merasakan hadirat Tuhan di gereja ini, tetap setia, tetap tertanam, dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tapi apakah itu cukup? Ibadah seperti ini mungkin hanya sekitar 1 jam saja dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu ada 168 jam. 168 berbanding 1 jam. Akan kerepotan, nggak akan cukup, nggak akan ada kekuatan. Perlu ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Ada ibadah tengah minggu mungkin, ada ibadah Rabu, ibadah Kamis, ada doa rantai,
Mari tetap kita ada dalam hadirat Tuhan. Itu pun masih juga belum cukup. Karena kita akan melewati 168 jam. Maka kita pun harus mengisinya dengan mengadakan mesbah-mesbah pribadi kepada Tuhan setiap hari. Ada mesbah keluarga, ada doa bersama, ada doa pribadi kita kepada Tuhan, ada pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yang dalam artian di sini adalah selama 24 jam kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memilih sesuatu, sebelum kita mengambil keputusan sesuatu, kita melibatkan Tuhan. Itulah orang yang tertanam di bait Allah, orang yang tetap tinggal di dalam bait Allah. Lalu dikatakan dalam kalimat selanjutnya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ada kata bertunas. Tunas dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah tumbuhan baru, bakal calon pohon baru. Jadi artinya apa? Sebuah kehidupan yang baru. Itulah menggambarkan tunas. Jadi dari pemaparan yang tadi kita sudah pelajari di ayat 14 ini, mari kita ambil satu kesimpulan dari ayat 14 ini. Bahwa mereka, orang-orang benar yaitu saudara dan saya, yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, artinya tetap terkoneksi 24 jam dengan Tuhan, maka akan mempunyai sebuah kehidupan yang baru. Akan mempunyai sebuah kehidupan yang baru ketika saudara tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Pertanyaannya, kehidupan baru yang seperti apa, Pak? Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-13-nya. Di situ dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma melambangkan sebuah kehidupan yang kuat. Melambangkan sebuah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang karena buahnya itu manis, disukai banyak orang. Bahkan bukan hanya itu, ketika seseorang berjalan di padang gurun dan menemukan pohon korma, maka mereka akan bersukacita, bergembira karena mereka tahu di dekat pohon korma pasti ada mata air. Karena pohon korma mempunyai sebuah keunikan tersendiri dalam dia bertumbuh. Tunas pohon korma akan mengeluarkan akar terlebih dahulu. Pertumbuhan akarnya lebih cepat, jauh lebih cepat dari pertumbuhan batangnya. Jadi tunas korma akan mengeluarkan akar, ya. Dan untuk memastikan itu, para petani biasa menindih benih korma tersebut, tunas korma tersebut dengan batu besar, supaya pertumbuhan ke atasnya tertahan, sehingga korma dapat fokus terus. Mereka memperkuat akar-akarnya. Kemampuan akarnya ini luar biasa. Mereka mampu meresap masuk ke dalam tanah sampai puluhan meter untuk mencari apa? Mencari sumber air yang akan menjadi makanan mereka, tempat mereka bersandar. Mereka akan melekat kepada sumber air tersebut. Dan mereka terus bertumbuh menjadi akar yang besar dan kuat. Dan ketika sudah kuat itulah, sudah menemukan sumber mata air itulah, mereka akan tumbuh ke atas. Dan batu yang besar itu akan mereka terobos. Dan mereka terus akan bertumbuh. Dan ketika mereka bertumbuh, badai sebesar apapun. Saudara tahu pohon korma itu hanya bisa hidup di padang gurun. Dan tidak semua pohon bisa hidup di padang gurun. Hanya pohon-pohon tertentu yang bisa hidup di kondisi yang sangat ekstrim di padang gurun. Dan salah satunya adalah pohon korma. Mengapa? Karena pohon korma mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena mereka ditopang oleh akar-akar yang sangat kuat. Sehingga ketika ada badai, mereka tidak mudah patah, tidak mudah tumbang. Mereka akan terus bertahan di tengah badai seperti apapun. Dan pada waktunya, mereka akan berbuah. Buahnya sangat manis.
dan digemari banyak orang. Apa arti gambaran pohon korma ini bagi kita? Orang yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan akan mempunyai sebuah kehidupan yang sama dengan pohon korma. Memang butuh proses, memang butuh waktu ketika terus berakar semakin kuat. Itu butuh waktu. Tidak seperti orang fasik. Orang fasik mungkin akan tumbuh dengan cepat ke atas, akan langsung kelihatan hasilnya, ada buahnya. Bukan tidak ada buahnya, orang fasik bisa menghasilkan buah juga. Tapi ketika ada badai, ketika ada kondisi yang sangat ekstrim, keadaan dunia yang sedemikian mencekam, sedemikian menekan, maka disitulah terlihat apakah dia kuat menghadapi itu semua. Yang tidak ada akar kuatnya akan disapu oleh badai. Tapi kehidupan kita, karena kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, kita akan seperti pohon korma. Kita akan menerobos ke atas. Dan kita akan semakin kuat menghadapi badai sebesar apapun. Mungkin hari-hari ini batu besar itu masih menindih kita. Ada banyak kehidupan yang menekan kita melalui pandemi ini. Ada bayang-bayang suatu sakit penyakit, wabah, belum dampak-dampak secara ekonominya. Begitu menekan kehidupan kita. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan percayalah. Tuhan sedang mengizinkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita berakar kuat. Berakar kuat terus. Mencari sampai kita menemukan sumber. Dari segala sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kita melekat kepada Tuhan. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Maka ada waktunya kita menerobos ke atas. Kita mengalahkan badai sebesar apapun. Dan kita akan punya sebuah kehidupan yang digemari, yang disukai banyak orang, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang pertama, orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan akan mempunyai sebuah kehidupan baru, yaitu kehidupan yang kuat, yang mampu menahan badai sebesar apapun. Dan kehidupannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kehidupan orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan? Ayat 13b-nya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, ini perhatikan, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras adalah jenis pohon yang sangat mahal kayunya. Batang pohon dari pohon aras ini bernilai sangat mahal. Dan sekarang sudah langka ya, hanya ada di beberapa daerah tertentu saja. Karena kayunya itu terkenal sangat kuat, awet tahan lama, dan menebarkan harum, aroma tertentu yang digemari banyak orang. Bahkan Raja Salomo ketika membangun bait Allah dan istananya memakai kayu pohon aras ini. Jadi kayu pohon aras adalah kayu yang sangat kuat. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kualitas daripada pohon aras tersebut, kayunya sedemikian baik? Karena di kayunya tersebut tidak ada mata kayunya. Saudara tahu ya mata kayu dalam sebuah batang kayu? Biasanya dari mata kayu itulah akan ada celah sedikit. Akan ada lubang. Sehingga lama-kelamaan bisa terjadi ketika air masuk itu kayunya bisa cepat lapuk. Tapi pohon aras tidak punya mata kayu. Dan dia menebarkan aroma tertentu yang membuat serangga-serangga perusak kayu tidak mau mendekat, tidak mau melekat di pohon aras tersebut. Jadi orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan akan seperti pohon aras, yaitu menggambarkan sebuah kehidupan yang menebarkan aroma, artinya disukai banyak orang. Dan sebuah kehidupan kualitas yang luar biasa, sehingga dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, kehidupannya akan menjadi kehidupan yang berkualitas, sehingga menjadi alat kemuliaan Tuhan dan disukai oleh sesamanya. Sebuah kehidupan yang indah. Itulah orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Lalu yang terakhir,
Kita lihat dalam ayat yang ke-15. Mazmur 92 ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tua atau menjadi tua adalah hal yang banyak manusia itu berusaha menghindarinya, berusaha menyangkalnya. Ada begitu banyak manusia yang tidak mau terlihat tua, menjadi tua. Dengan berbagai cara, mereka berusaha, ada yang pergi ke salon, berusaha merawat diri sebaik-baiknya supaya tidak terlihat tua, tetap awet muda. Ada yang mungkin ke dokter, dioperasi plastik lah, supaya tetap terlihat kencang kulit-kulitnya, tidak ada keriput, terlihat awet muda. Atau ada yang mungkin dengan memakan vitamin yang banyak, suplemen yang banyak, menjaga hidupnya dengan olahraga yang baik, juga dengan makanan yang baik, yang sehat, supaya tidak cepat terlihat tua, tetap awet muda. Tapi adalah suatu hal yang pasti terjadi, bahwa waktu tidak bisa membohongi itu semua. Bahwa penuaan akan tetap terjadi. Sehebat apapun kita menyangkalnya, waktu akan membuktikannya. Karena firman Tuhan pun dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Tapi manusia batiniah kita yang akan diperbaharui terus-menerus. Jadi manusia lahiriah kita tetap pada akhirnya akan semakin turun kualitasnya. Tapi yang diperbaharui adalah manusia batiniah kita. Kapan itu diperbaharui? Ketika kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Bahkan itu semua akan membuat kita ada dalam pemeliharaan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan pada masa tuanya akan tetap berbuah. Apa arti berbuah? Tetap produktif, tetap ada karya, tetap melayani Tuhan, tetap dipakai oleh Tuhan. Walaupun memang ada keterbatasan fisik, tidak seperti masa mudanya mungkin. Tapi tidak menjadi orang yang dalam masa tuanya itu hanya duduk diam menanti ajal yang menjemput. Tidak ada karya apapun, tidak lagi bisa dan tidak ada hasrat melayani Tuhan. Tapi orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan akan selalu punya cara, akan selalu menemukan, dan selalu akan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya, untuk tetap produktif. Karena tua itu identik dengan lemah. Makanya orang banyak yang gak suka. Tua itu identik dengan tidak mandiri, sakit, dan berbagai kelemahan yang lain. Tapi kalau orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, masa tuanya akan tetap produktif. Dan ini kita bisa lihat tidak usah jauh-jauh, contohnya dari ibu gembala kita saja. Walaupun dalam masa tuanya sudah menjelang umur 80, umur yang sudah berusia lanjut, tapi kita lihat bahwa masih semangat melayani Tuhan, masih tetap bisa menyapa jemaat, bahkan mendoakan jemaat, masih bisa walaupun dengan cara WA, telepon ke jemaat, masih bisa berFacebook. Itu hal-hal yang menurut saya luar biasa di usia yang sedemikian sudah lanjut. Tapi karena tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap ada semangat, tetap ada karya Tuhan, tetap produktif, tetap berbuah. Amin. Dalam masa tua pun, kalau orang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, akan selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga tetap hidupnya diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan menjadi gemuk dan segar. Gemuk di sini bukan berarti overweight, kelebihan berat badan, obesitas. Bukan seperti itu, artinya tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tidak kekurangan hidupnya, tidak sampai meminta-minta hidupnya. Ada sesuatu janji Tuhan bahwa orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan
di masa tuanya akan tetap terpelihara, gemuk dan segar. Amin. Bukankah itu kehidupan yang kita rindukan? Dan saya pastikan melalui firman Tuhan pada siang hari ini, bahwa orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan akan mempunyai kehidupan yang demikian. Setiap musim, apapun musim tersebut. Musim kering, musim hujan, penderitaan sebesar apapun, janji Tuhan tetap ya dan amin bagi saudara dan saya, orang yang mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi di tengah kondisi situasi dunia, di tengah pandemi yang masih terjadi ini, yang terpenting adalah bukan berapa banyak uang yang kita punya, bukan berapa banyak pengetahuan yang kita miliki, bukan seberapa hebat, seberapa pintarnya kita, bukan berapa banyak orang-orang hebat yang kita kenal, dokter-dokter hebat, atau orang-orang pintar, pejabat, orang-orang yang berkuasa yang kita kenal. Bukan. Dalam situasi keadaan demikian, ada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh apa yang kita punya tersebut. Tapi yang utama, yang bisa memastikan bahwa dalam setiap keadaan kita selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, yaitu ketika saudara dan saya tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kita akan punya sebuah kehidupan yang kuat di tengah badai sebesar apapun. Kehidupan kita tetap akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita tetap menjadi orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita akan mempunyai sebuah kehidupan yang berkualitas, sehingga tetap dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan dan disukai banyak orang. Dan ketika kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, musim-musim dalam kehidupan kita akan selalu menjadi musim yang indah, yang penuh dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai masa tua pun kita akan tetap kuat, tetap produktif, tetap berbuah, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan siang hari ini boleh mengingatkan saudara dan saya betapa pentingnya untuk kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
kami selalu. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Benar Yesus, setiap musim dalam kehidupan kami akan kami lewati. Dan dalam setiap musim tersebut, satu hal yang menjadi keyakinan kami, Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah yang selalu menjaga kehidupan kami. Walaupun mungkin ada musim-musim yang tidak baik dalam kehidupan kami, tapi kami tetap yakin Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Karena itu kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap terkoneksi dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sehingga kehidupan kami jadi kehidupan yang kuat, yang diberkati, yang berkualitas, yang dipakai oleh-Mu. Dan sepanjang umur hidup kami selalu dalam perlindungan penyertaan-Mu, dalam berkat-Mu senantiasa, pemeliharaanmu yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari yang diberkati ini Yesus. Kembali hamba-Mu menyerahkan kehidupan baik bagi jemaat-jemaat di tempat ini maupun setiap orang yang setia mengikuti ibadah online ini. Biar dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan dalam seminggu ke depan, Engkau yang akan menjaga melindungi kami, membuat perjalanan hidup kami berhasil, dan selalu ada dalam perlindungan tangan-Mu yang sempurna. Walaupun dalam keadaan kondisi yang masih PPKM darurat ini ya Tuhan, tapi kami yakin percaya ada pembelaan-Mu, ada pertolongan-Mu, ada cara-Mu yang ajaib yang akan membuat kami terus dapat bertahan kuat menghadapi badai dalam kehidupan ini ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh mengalami, kami boleh memahami akan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyerahkan juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat-saat hari-hari ini sedang dalam keadaan tidak baik ya Tuhan. Ada dalam sakit penyakit, ada dalam keadaan kondisi ekonomi yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Maka sebagai hamba-Mu dari tempat ini, hamba-Mu mengangkat tangan. Biarlah yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus yang berkuasa. Biarlah yang lemah dikuatkan. Biarlah yang berberat memberikan jalan keluar, memberikan mereka suatu pengharapan yang daripada-Mu. Sehingga kami di tengah-tengah situasi dapat tetap merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya segala sakit penyakit yang ada dalam jemaat kami sudah dipulih dan disembuhkan oleh darah Kristus yang berkuasa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami dapat melewati masa-masa sulit ini. Kami akan kuat dalam melalui masa sulit ini karena Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Yesus. Menyerahkan juga penggembalaan di tempat ini. Berkati Ibu gembala kami, berkati kami semua para pengerja jemaat. Biarlah kami selalu dapat bersatu, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain, sehingga mujizat Engkau akan nyatakan di tengah jemaat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berikanlah mereka roh takut akan Engkau dalam bekerja, roh damai sejahtera, roh hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka dapat memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Rendahkan pandemi ini ya Tuhan. Engkau angkat segala pandemi ini Yesus dengan cara dan waktu-Mu yang ajaib, sehingga keadaan kembali semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat orang-orang benar berseru kepada-Mu, Engkau akan mendengar dan Engkau akan bertindak tepat pada waktu-Mu Yesus. Kami imani Indonesia akan bangkit, Indonesia akan kembali baik Tuhan. Pandemi akan dikalahkan, nama Yesus yang akan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan kami mengatakan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan, katakan
kau terima. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kesehatanmu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.